Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Syukur kepada Tuhan yang telah membawa kita berada di akhir pekan ini pada hari Sabtu 19 Februari 2022. Sejenak sebelum kita mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dan hidup kita bersama-sama di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau yang telah menjaga, memelihara dan memberkati hidup kami di malam yang telah kami lampaui. Sejenak sebelum kami melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan sepanjang hari ini, kami ingin menetapkan hati, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati kami, berkati hidup kami, boleh menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Sabtu 19 Februari 2022, tertulis di dalam Injil Markus 9 ayat ke-7. Injil Markus 9 ayat ke-7 demikian firman-Nya. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Terlalu muda. Rosemary mengikuti kelas yang diadakan oleh Misi Sekolah Minggu Kanada. Ia baru berusia 6 tahun. Jadi gurunya bertanya-tanya, apakah anak ini dapat memperoleh manfaat dari kelas tersebut? Pada akhir kelas, para peserta diberikan kesempatan untuk maju ke depan jika mereka ingin menerima Kristus. Rosemary meninggalkan tempat duduknya. Tetapi sang guru berkata, mungkin kamu tidak benar-benar mengerti, Rosemary. Kamu masih terlalu kecil. Lebih baik kamu kembali duduk. Dan Rosemary pun duduk kembali. Tapi hatinya dipenuhi kesedihan yang mendalam, sehingga air mata mengalir di pipinya. Ketika gurunya bertanya mengapa ia menangis, anak yang dianggap terlalu kecil itu menangis terseduh-seduh. Orang tuaku tidak menginginkan aku menjadi orang Kristen. Dan sekarang guruku tidak menginginkan aku menjadi orang Kristen juga. Rosemary dan sang guru pun berlutut bersama-sama di ruangan kelas. Dan sang anak pun memasuki sebuah kehidupan yang baru. Hanya kepada salib-Mu, itulah aku berpegang. Seseorang tidak perlu terlalu tua atau terlalu berhikmat untuk dapat melakukannya. Anak adalah salah satu karunia Tuhan yang paling berharga. Marcia Williams mengatakannya. Kisah bermakna ini dari sebuah buku Sunday School Times. Kita mengingat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 10 yang mengatakan demikian. Ingatlah
Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Sekali lagi, Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, tidak peduli berapapun usia anak Anda, tidaklah terlalu cepat bagi Anda untuk memperkenalkan Kristus kepada anak Anda. Adalah suatu sukacita yang besar bagi orang tua untuk mewariskan harta yang paling berharga, yaitu keselamatan di dalam Kristus kepada anak-anaknya. Sudahkah Anda membagikan iman Anda di dalam Kristus kepada anak-anak Anda? Inilah yang menjadi perenungan kita pada akhir pekan ini. Agar kita sebagai keluarga-keluarga Kristen tidak pernah lupa untuk mewariskan, mengaligenerasikan iman percaya kita kepada Kristus dalam hidup kehidupan anak-anak kita. Sekali lagi, Markus 9 ayat ke-7 ini. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Marilah kita hidup di dalam ketaatan, semakin mengasihi dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau berjalan di dalam kehendak-Nya. Kita mau mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sepanjang 1 minggu ini kami diingatkan oleh setiap kebenaran firman-Mu. Dan di akhir pekan ini kami mau belajar hidup di dalam ketaatan. Mendengarkan Engkau ya Tuhan, dalam masa-masa kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, untuk mendidik dan mengalih generasikan iman percaya kami kepada Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami. Bahkan kami boleh saksikan itu kepada semua orang. Berkatilah Tuhan kerinduan dan keinginan hati kami. Hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Ada di dalam tangan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, bermohon, dan berseru kepadamu. Sertai kami ya Tuhan, dalam kuasa-Mu. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.